Shalom Bapak Ibu, anak-anak semua yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan di minggu yang baru ini. Mari kita mau sama-sama datang menyembah Dia. Kita mau sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena itu yang Kau kehendaki di dalam Yesus Kristus bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Mari naikkan syukur-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin, mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu, haleluya, sempurna nyata dalam hidupku. Mari naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, yes, buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur. Amin, amin Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
kasihku takkan gentar. Haleluya. Aku tahu tanganmu yang menapaku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Katakan, Kau Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari kita katakan bersyukur Bapa. Mari naikkan syukurmu. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi katakan kami bersyukur. Kami bersyukur. Ini ucapan syukur kami yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang tak pernah habis-habisnya, selalu baru bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita panggil Dia. Bapa, kami bersyukur. Bapa, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setiamu bagi kami Tuhan, tak habis-habisnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat rahmat-Mu yang selalu baru, yang selalu melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, Kau mau isi kehidupan kami, Kau mau isi Tuhan pikiran kami, Kau mau isi perkataan kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan, itulah penopang bagi kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan urapi, pagi hari ini Tuhan pakai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Bila pengurapan yang baru boleh turun atasnya Tuhan. Dan apa yang disampaikan Tuhan, kami percaya Tuhan, itu boleh mengubahkan setiap kami. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami pagi ini, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di pagi hari yang indah ini dalam ibadah raya Gereja Tuhan GPKDI Jemaat Bethel, Minggu 19 April 2020. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya dan saya tetap mendoakan jemaat agar tetap dalam kesehatan dan keberkatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan bahas dari Lukas 8 ayat 16 sampai dengan 18. Lukas 8 ayat 16 sampai dengan 18. Perumpamaan tentang pelita. Ayat 16, tidak ada orang yang menyalahkan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Ayat 17, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita kepada visi atau tema yang Tuhan berikan bagi gereja Tuhan di 1 tahun ke depan, yaitu tentang tahun kesaksian firman Kristus. Saya berharap agar kita semua sebagai jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak melupakan visi yang telah Tuhan taruh kepada gerejanya bagi jemaatnya di tempat ini. Visi yang Tuhan berikan tentang tahun kesaksian firman Kristus diambil dari Markus 4 ayat 21. Markus 4 ayat 21 berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Kita dalam saat dan kondisi atau situasi saat ini, di mana saat ini diberlakukan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Di mana-mana orang dilarang untuk berkerumun atau berkumpul. Kita tahu juga bahwa semua orang diminta tetap di rumah masing-masing. Jangan bepergian kalau tidak ada keperluan yang sangat penting, ya. Kita diminta untuk harus lockdown, diam di rumah masing-masing. Tetapi di dalam situasi seperti ini, saya berharap agar kita sebagai gereja atau jemaat Tuhan tetap ingat dengan visi yang Tuhan telah berikan kepada gereja Tuhan di tempat ini. Jangan kita berpikir visi dari Tuhan juga harus lockdown, ya. Kita diminta untuk lockdown, diam di rumah saja. Jadi pelayanan kita juga dihentikan. Tanggung jawab kita sebagai pelita, sebagai terang dunia juga ikut-ikutan dipending dulu, ya. Kita semua di rumah dulu. Jadi jangan dulu pelayanan, jangan dulu melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai saksi-saksinya Kristus, ya. Saya percaya pada saat Tuhan memberikan visinya kepada gerejanya melalui hambanya, gembala jemaat di tempat ini, Tuhan tidak salah. Karena Alkitab berkata bahwa Allah itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Oleh sebab itu Tuhan kita adalah Tuhan yang mengetahui
segala sesuatu, bukan hanya di awal, tetapi segala sesuatu yang terjadi di masa depan, Tuhan kita juga mengetahui semuanya. Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan juga mengetahui akan ada terjadi situasi yang seperti saat ini kita alami, di mana dengan virus corona atau COVID-19 ini, saya percaya bahwa Tuhan terlebih dahulu sudah mengetahui semuanya akan terjadi. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan kita terlalu besar dan terlalu berkuasa untuk semua ini. Karena itu, tidak ada sesuatu yang salah bagi Tuhan dalam merencanakan sesuatu, khususnya bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan. Saya berdoa biar setiap kita, jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPKDI Lembang, kita semua boleh tetap tinggal di dalam iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai kita terlalu terbawa dengan situasi kondisi yang sedang dialami oleh dunia, yang sedang dialami oleh semua orang bangsa ini, di mana semua orang hidup dalam ketakutan, dalam perasaan takut, sehingga menjadi takut untuk melakukan segala sesuatu, termasuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai saksi-saksinya Kristus, sebagai gereja Tuhan, di mana gereja Tuhan harus menjadi pelita, menjadi terang bagi dunia. Karena itu saya tidak akan menjelaskan lebih lama bahwa bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai terang atau sebagai saksi-saksinya Tuhan. Karena saya percaya jemaat Tuhan tahu bagaimana caranya untuk kita dalam kondisi seperti ini, kita tetap melakukan tugas kita, memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi semua orang. Kita bersyukur di saat kondisi seperti ini, pada saat Tuhan izinkan dunia mengalami situasi seperti ini dengan virus corona atau yang disebut COVID-19 ini, saya bersyukur karena di saat ini juga kita dikaruniakan dengan teknologi yang sangat canggih, sehingga walaupun kita semua berada di rumah kita masing-masing, tidak boleh kemana-mana, tetapi puji Tuhan kita boleh melakukan ibadah, walaupun ibadahnya secara online. Tapi saya percaya tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk memberkati kita anak-anak Tuhan. Karena itu saya berharap agar kita jemaat Tuhan mempergunakan semua fasilitas yang sudah Tuhan sediakan bagi kita untuk tetap menjadi saksi bagi setiap orang. Melalui online, melalui fasilitas-fasilitas teknologi yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Saya bisa membayangkan kalau kejadian ini terjadi 10 atau 20 tahun yang lalu, di mana teknologi belum secanggih ini, bagaimana kita tinggal di rumah dan bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi orang di sekitar kita atau menjadi saksi bagi banyak orang di luar sana. Puji Tuhan, dengan ada teknologi seperti ini, kita manfaatkan itu untuk kita tetap menjadi saksi-saksinya Tuhan, kita tetap menjadi terang bagi dunia ini. Puji nama Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil dari Lukas 8 ayat 16 sampai dengan 18 ini, saya bisa mencatat ada 2 poin yang bisa saya ambil di sini tentang apa yang harus kita lakukan di saat-saat seperti ini. Yang pertama, poin yang pertama itu saya ambil dari ayatnya yang ke-16, itu tentang terang kita harus dilihat oleh orang. Kita baca dalam ayatnya yang ke-16. Tidak ada orang yang menyalahkan pelita lalu menutupinya dengan tempayan,
atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahaya. Dikatakan supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahaya. Terang kita harus dilihat semua orang. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang. Dalam Matius dikatakan kita adalah garam dan terang dunia. Terang dunia, kalau kita bicara tentang terang, pelita itu kita berbicara tentang sumber dari cahaya. Terang itu memancarkan cahaya dan diletakkan di atas kaki Dian. Bukan diletakkan atau disembunyikan atau menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Artinya, terang kita itu yang sudah kita terima dari Tuhan, kita yang dulunya hidup di dalam kegelapan dan sekarang kita sudah ditebus oleh Tuhan dalam kematiannya dan kebangkitannya, kita hidup di dalam terangnya. Kita harus memancarkan terang kita agar bisa dilihat oleh semua orang. Karena itu dikatakan pelitanya jangan ditaruh di bawah tempat tidur atau di bawah tempayan, tapi diletakkan di atas kaki Dia. Firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Mazmur bahwa pelita itu adalah terang bagi kakiku, dan firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Artinya pelita itu adalah firman yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Firman yang kita terima itu kita harus terima dengan penuh tanggung jawab dari Tuhan. Saya percaya bahwa fungsi dari pelita itu untuk menerangi. Dan kalau kita menerima pelita itu atau kita menerima firman itu dan kita tidak melakukannya, kita tidak menyampaikannya kepada orang lain, kita tidak melakukannya dalam kehidupan kita, firman itu seperti dia katakan dalam firman-Nya tadi bahwa seperti pelita yang ditaruh di bawah atau ditutup dengan tempayan atau taruh di bawah tempat tidur. Jadi firman-Nya tidak bisa menjadi terang bagi orang lain. Dan bagaimana firman itu bisa menjadi terang atau kitanya ini anak-anak Tuhan bisa menjadi terang, itu dengan cara bagaimana kita merespon dan menerima firman Tuhan. Kalau kita memperlakukan atau menerima firman Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan memperlakukan firman Tuhan dengan istimewa di dalam kehidupan kita, sesuatu yang berharga, firman Tuhan itu dapat kita pakai untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang di luar sana. Nah, saya berdoa biar setiap jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan juga dapat menjadi saksi bagi setiap orang. Karena itu kita butuh yang namanya menerima firman. Bukan hanya sesekali menerima firman, tetapi menerima firman terus-menerus di dalam kehidupan kita dan menempatkan firman itu sebagai sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita, agar firman itu tetap menyala dalam kehidupan kita dan kita akan menjadi saksi bagi banyak orang di luar sana. Tetapi orang-orang yang menerima firman, hanya menerima firman sebagai pengetahuan dalam kehidupannya, dan menempatkan firman itu bukan sesuatu yang berharga di dalam kehidupannya, saya percaya firman itu juga tidak akan bisa menjadi kesaksian bagi orang di luar sana, karena kehidupan kita yang juga hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita membutuhkan firman untuk menjadi saksi bagi banyak orang di luar sana. Dan saya percaya bahwa kalau firman tidak ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan, saya percaya terang kita itu tidak bisa bercahaya bagi orang di luar sana. Karena yang ada di dalam kehidupan kita adalah kegelapan, bukan terang.
karena firman Tuhan yang menerangi kehidupan kita. Selanjutnya poin yang kedua, di sini saya ambil dari ayatnya yang ke-17 dari Lukas 8 ayatnya yang ke-17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Sekali lagi, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Poin yang kedua di sini saya boleh mencatat bahwa terang kita harus mengubah semua orang. Kenapa terang kita harus mengubah semua orang? Karena pelita yang kita terima atau pelita yang kita dapat dari Tuhan, itu pelita itu berbicara atau simbol dari satu tanggung jawab. Kita menerima tanggung jawab dari Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia, bukan hanya untuk menerangi orang, tetapi juga untuk mengubah kehidupan orang. Kita yang sudah percaya dan sudah mengalami kehidupan dengan Tuhan, kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan, biarlah perubahan yang kita alami dengan Tuhan itu juga mengubah kehidupan orang di luar sana. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap bahwa dalam situasi seperti ini, kita jangan menjadi orang-orang yang terbawa dalam situasi dan kondisi ketakutan yang saat ini mungkin di luar sana orang sedang mengalaminya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari tetap bercahaya bagi Tuhan kita. Kita menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah terang dunia yang memiliki dampak bagi semua orang. Karena itu, terang yang kita punya harus menjadi satu perubahan minimal kepada orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, keluarga kita. Kita harus menjadi kesaksian bagi mereka. Jangan kita menjadi seperti orang-orang di luar, kebanyakan di luar sana. Yang saya lihat, orang Kristen saat ini, sebagian dari mereka juga terbawa dalam situasi dan kondisi seperti ini. Bukannya firman yang disampaikan, bukannya kuasa Tuhan kita yang luar biasa ini yang kita ceritakan, malahan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyebarkan berita-berita ketakutan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi fungsi kita sebagai saksi-saksinya Tuhan, kita lupakan dengan situasi seperti ini. Malah kita menjadi orang-orang yang terbawa dengan situasi dan kondisi yang saat ini sedang dialami. Saya sebagai pelayan di gereja Tuhan di tempat ini, saya berharap jemaat Tuhan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini, mari kita sama-sama untuk tetap mengingat akan visi yang sudah Tuhan berikan bagi kita, gereja Tuhan di tempat ini. Saya berdoa agar kita tidak melupakan itu semua, dan kita mau melakukan itu sebagai tugas tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan atau sebagai gereja Tuhan. Saya berharap dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita jemaat Tuhan di tempat ini, saya sangat bersyukur bahwa di masa-masa seperti ini, Tuhan sudah menaruh satu tanggung jawab besar bagi kita, gereja Tuhan di tempat ini, untuk tetap menjadi kesaksian bagi orang di luar sana. Saya percaya Tuhan tahu masa-masa yang akan kita hadapi saat-saat ini, dan saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang luar biasa kepada kita jemaat Tuhan di tempat ini, bahwa Tuhan percaya kita semua sanggup untuk tetap menjadi terang, menjadi kesaksian bagi setiap orang, bagi orang-orang yang hidup dalam ketakutan karena virus yang menakutkan ini, virus corona yang kita tahu bahwa sudah makan banyak sekali korban di dunia, bukan hanya di negara kita tapi seluruh dunia mengalaminya
Karena itu, saya bersyukur karena gereja Tuhan di tempat ini sungguh luar biasa dipercayakan oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberikan visi yang luar biasa kepada kita dalam 1 tahun ke depan ini tentang bagaimana kita menjadi kesaksian firman Kristus bagi semua orang. Dan semuanya tidak dapat dilakukan oleh semua orang percaya. Saya percaya bahwa semua orang percaya tidak dapat melakukan semuanya ini kalau tidak memiliki iman, tidak memiliki hubungan yang yang dalam dengan Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu gereja Tuhan di tempat ini bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Karena itu jangan kita sia-siakan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, jemaat Tuhan, kita harus tetap ingat akan tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita mungkin saat ini jemaat Tuhan berpikir bagaimana caranya kita menjadi saksi, bagaimana caranya kita menceritakan kebaikan Tuhan, firman Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Saya mengajak kita untuk baca kembali dalam ayatnya yang ke-18. Lukas 8 ayatnya ke-18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Dikatakan karena itu perhatikan cara kamu mendengar, karena di bagian A-nya karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Mendengar tentang apa? Mendengar tentang firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan? Bagaimana kita bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang di luar sana, kepada mungkin keluarga kita, kepada teman kerja kita, atau kepada lingkungan sekitar kita, kalau kita tidak dapat mendengar firman Tuhan dengan benar. Karena itu dikatakan kita harus memperhatikan cara kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita juga dapat menceritakan atau menyampaikan kepada semua orang, agar firman yang kita sampaikan juga menjadi kesaksian dan dapat menjadi satu perubahan bagi orang di luar sana. Karena itu saya juga berharap agar jemaat Tuhan, semasa-masa kita di rumah, kita diminta untuk tinggal di rumah, jangan kita lupakan untuk tetap berhubungan dekat di dalam Tuhan, dengan Tuhan. Jangan kita tinggalkan persekutuan kita, baik secara pribadi, baik secara keluarga, dengan Tuhan. Kita pergunakan waktu yang Tuhan izinkan bagi kita, Tuhan berikan bagi kita untuk kita di rumah. Ini saatnya untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Suami, istri, anak-anak, orang tua, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, berharap sama Tuhan, dan jangan lupa kita harus tetap berdoa dan selalu membaca firman Tuhan, baik pagi, siang, dan malam yang sudah Tuhan berikan waktu yang cukup banyak bagi kita. Jangan kita habiskan dengan hal-hal yang sia-sia, tetapi mari kita pakai waktu atau kesempatan yang sudah Tuhan berikan ini untuk kita lebih lagi mengenal siapa Tuhan kita, sehingga pada saat kita diminta untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, kita dapat menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan juga kepada kita. Karena itu di pagi hari yang indah ini, di kesempatan pagi hari ini, kita
yang masih diberi kesempatan untuk beribadah, saya mengajak untuk semua jemaat agar mari kita tetap hidup berfokus pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan jangan lupa tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita, gereja Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini, untuk tetap menceritakan kesaksian firman Kristus bagi setiap orang di luar sana, agar terang kita harus tetap bercahaya bagi semua orang. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan ini, tapi kita yang diberikan kesempatan yang sangat luar biasa ini, mari kita pakai dengan sebaik-baiknya untuk bersaksi, untuk menceritakan betapa luar biasanya Tuhan kita, sehingga sampai hari ini Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang kita puji itu, Dia masih tetap menjaga, Dia masih tetap memelihara kita. Kita patut bersyukur, kita keluarga demi keluarga masih dilindungi, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan. Dan saya berdoa setiap jemaat juga yang tinggal di rumah, kita juga boleh tinggal di rumah dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Saya berdoa agar kita semua juga tidak mengalami kesusahan, tetapi kita semua tetap di dalam keberkatan Tuhan. Kita semua tetap menjadi orang-orang yang selalu diberkati oleh Tuhan, sehingga kita juga dapat menjadi kesaksian bagi semua orang. Jangan pernah takut dengan keadaan saat ini, tapi marilah ambil kesempatan ini untuk kita buktikan, kita tunjukkan kepada dunia, kepada setidaknya kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang berkuasa. Kita tidak salah dalam menyembah, dalam memuji Tuhan, karena Tuhan yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus yang selama ini kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan semua umat manusia. Karena itu saya ajak semua jemaat di rumah atau dimanapun saat ini berada, saya ajak kita bersama-sama untuk tetap tekun di dalam Tuhan, andalkan Tuhan, dan jangan lupa bahwa kita sebagai terang dunia, kita harus tetap bercahaya. Pelita yang kita punya jangan kita simpan di bawah tempat tidur atau kita sembunyikan di rumah kita, tetapi kita harus bercahaya. Kita pakai pelita itu untuk menjadi kesaksian bagi semua orang. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua, khususnya jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, di mana kami jemaat-Mu boleh tetap mengikuti ibadah raya Tuhan setiap minggunya Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing dan ibadah disiarkan secara online Tuhan, tapi kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang ada selalu bersama-sama dengan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Jauhkan kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini dari roh-roh ketakutan Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami dari kesusahan Tuhan. Tapi hamba berdoa biarlah Tuhan Engkau selalu memberkati kami semua, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa sampai orang tua Tuhan. Hamba berdoa biar kami semua boleh diberkati. Dalam masa-masa kami harus tinggal diam di rumah Tuhan, kami boleh tetap menerima berkat dari Tuhan yang luar biasa, baik berkat rohani maupun jasmani Tuhan. Hamba berdoa setiap jemaat yang mungkin sedang sakit, Engkau yang sembuhkan Tuhan. Juga mungkin setiap jemaat yang mengalami kesusahan atau mengalami masalah Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan dan Tuhan Yesus yang tolong kita semua. Hamba berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Haleluya.
Amin. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian, dimanapun sudah berada saat ini, diberkati untuk menjadi berkat.